Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah walhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali, dan karena ini di Ramadan, sepertinya buat para jamaah tidak mungkin untuk mengadakan kajian duha gitu ya. Iya. Buat jamaah, kalau buat saya enggak. Buktinya saya tadi di Jadi Bening, Pak. Sama pelatihan zakat juga. Jadi tadi kajian duha di Jadi Bening. Sore hari ini insya Allah yang kita bahas adalah tentang zakat fitr ya, serba-serbi zakat fitr. Bagaimana sebenarnya, termasuk ada polemik-polemik di dalamnya gitu ya, seperti membayarkan zakatnya kepada fakir miskin itu berupa uang. Ya, berupa uang. Jadi kalau ke masjidnya bayar pakai uang, atau ke basnasnya mungkin bayar pakai uang, lalu kemudian diberaskan. Nah, itu masih beras namanya. Tapi nyampe ke si fakir miskinnya itu berupa uang. Nah, ini bagaimana hukumnya? Itu sering terjadi dan sering ditanyakan gitu ya. Contohnya, nah kemudian istilahnya juga yang benar itu zakat fitrah apa zakat fitri? Karena ada kalau kita kan menggunakan istilah zakat fitrah gitu ya. Nah, tapi secara bahasa sebenarnya bukan zakatul fitrati tapi zakatul fitri. Nah, ini mana yang benar? Kemudian ini bayar zakat fitrahnya di awal Ramadan itu boleh apa enggak? Yang pakai uang itu boleh apa enggak? Ukuran yang benar beras itu berapa kilogram gitu ya. Nah, itu yang kita bahas hari ini. Yang jelas begini, zakat itu bagian dari rukun Islam gitu ya. Bagian dari rukun Islam yang dalam Al-Quran penyebutan kewajiban zakat itu setidaknya sudah disebutkan sebanyak 30 kali. Bahkan dalam 30 kali itu ada beberapa ayat yang menyandingkan perintah zakat itu bersandingan dengan sholat ya. Bersandingan dengan sholat. Ini maknanya apa? Bahwa Al-Quran itu mempunyai perhatian yang sangat besar, terhadap zakat, terhadap artinya pendistribusian zakat, kemudian pengelolaan zakat itu juga ada perhatian yang sangat besar di dalam Al-Quran. Nah, mungkin nanti ada yang bertanya-tanya itu tentang pernyataan Pak Menteri ya kan, yang Menteri Agama, bahwa Quran apa tidak populer di Quran. Tapi sebenarnya kita harus tabayun juga, harus benar-benar lihat nih itu statement diucapkan di mana. Kalau di forum misalkan ekonomi syariah atau ekonomi bisnis ya, di forum ekonomi dan bisnis pemberdayaan syariah, ekonomi syariah, tepat, nggak boleh kita mengandalkan zakat ya untuk penguatan ekonomi, nggak boleh. Karena kenapa? Zakat itu peruntukannya untuk 8 golongan saja. Kalau ternyata di sana ada konsep bagi hasil, kemudian konsep bisnis, tidak boleh pakai zakat. Maka yang digunakan produk-produk lain dalam Islam seperti mudharabah, gitu ya, musyarakah, murabahah, gadai. Nah itu yang digunakan. Jadi harus ditinggalkan yang namanya zakat. Itu ada kamera lagi. Ya, memang kalau lihat forumnya gitu.
Pak Menteri itu ngomongnya di forum apa? Kalau forumnya forum apa? Jadi dalam muamalah itu ada dua, Pak. Ya, transaksi itu dalam Islam ada dua. Yang pertama yang orientasinya untuk mengambil keuntungan, dan ada yang orientasinya sosial. Kalau yang orientasinya mengambil keuntungan, ya seperti mudharabah, kemudian baik ya, jual beli secara mutlak, itu tidak boleh dicampur adukan dengan zakat tadi, ya. Nah, beda halnya dengan akad-akad sosial, akad-akad tabarruk istilahnya. Akad tabarruk itu diantaranya ada hibah, ada sedekah, ada apa lagi? Ada zakat, ya, yang itu tidak boleh hutang, ya. Orang itu yang di dalamnya tidak boleh ada orientasi mengambil keuntungan. Maka kalau dalam forum ekonomi bisnis, forum di mana di situ ada unsur bisnis keuntungan, maka tidak boleh, ya harus menjauh dari pembahasan bab zakat, gitu ya. Nah itu terkait masalah ukun. Ya, jadi jangan sampai kita reaktif ternyata tidak tahu forumnya itu diucapkan di mana, konteksnya seperti apa, gitu ya. Saya tidak mau komentari itu yang seperti itu ketika di sosmed, takutnya saya diserang. Saya udah kapok Pak kayak gitu-gitu. Saya itu dulu saya itu dulu YouTuber, bikin konten-konten fikih begitu, lalu banyaklah kata-kata dari netizen itu yang sampai bikin saya stres. Saking stresnya saya sampai asam lambung Pak. Nah itu saya udahlah, demi kesehatan mental saya tinggalkan gitu. Saya nggak mau nanti saya lihat komentar-komentar yang jorok-jorok, yang kasar-kasar itu. Saya tinggalkan. Baik, ini yang kita bahas ya dari pembahasan kita hari ini. Baik, yang pertama tentang istilah. Ya langsung di sini aja, nanti kita praktek ya. Butuh alas ya. Jadi biar ini tidak kemana-mana nanti. Alasnya itu apa ya? Apa kardus, apa tikar gitu, atau ini apa? Ini aja nggak apa-apa. Ada istilah yang benar itu mana Ustaz? Zakatul fitri atau zakatul fitrati, gitu ya. Nah kita ini kalau ke Saudi gitu atau kemana, ke negara-negara Arab, kita ngomong zakat fitrah, ada paham mereka? Yang ada zakat fitr, ya fitr. Kenapa? Nih dalam beberapa kitab fikih dikatakan sumiyat bidzalika, dinamakan zakatul fitri atau zakat fitr, gitu ya. Li'anna wujubaha bidukhulil fitr, karena kewajiban mengeluarkannya bersamaan dengan momentum Idul Fitr. Idul Fitri apa Idul Fitrati? Fitri kan? Nah, kenapa kok dinamakan Idul Fitri? Nah ini di dalam kitab-kitab fikih nanti dijelaskan lagi kenapa, gitu ya. Nah, kenapa kok namanya Idul Fitri, gitu ya? Idul Fitri itu maknanya adalah Idul itu kan ayat, gitu ya. Idul itu artinya hari raya. Fitr itu artinya makan. Maksudnya adalah hari raya yang dirayakan dengan makan-makan. Itulah kenapa tidak boleh di tanggal 1 Syawal itu ada orang yang puasa. Haram hukumnya berpuasa. Nah, karena haram hukumnya berpuasa, maka disandingkanlah dia dengan sisi sosialnya. Apa sisi sosialnya? Zakat berupa makanan. Nah, jadi apa makanannya? Fitr. Ya zakatul fitri. Sumiyat bidzalika, dinamakan demikian zakatul fitri karena kewajibannya bidukhulil fitr, bersamaan dengan momentum Idul Fitr. Wa yuqalu aidan, dan juga ada yang mengatakan dengan istilah zakatul fitrati, ya. Zakat fitrah. Kenapa? Karena ada dimensi pensucian jiwa. Ya, pensucian jiwa. Nanti pensucian jiwanya kita bahas di dalam hikmahnya. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Adab. Jangan dikasih timbangan dulu. Wa yuqalu lil mukhraji fitratun bi kasril fa'i la ghair. Dikatakan bahwa benda yang dikeluarkan itu adalah fitrah.
fitratun katanya. Jadi ada yang mengatakan zakat fitrah. Kenapa kok mengatakan zakat fitrah? Sebenarnya Imam Nawawi lebih cenderung kepada zakat fitri ya, dibanding zakat fitrah. Cuma ketika beliau mengatakan ada fitrah, jadi mengatakan zakat fitrah itu sebenarnya la mu'arrabah, bukan berasal dari kata asal bahasa Arab. Ya, bukan dari bahasa bal istilahiyah, tapi diambil dari istilah saja. Karena secara esensi gitu ya, dia itu sama saja karena minal fitratil lati hiyal khalqa ay zakatul khalqa, atau zakat pensucian diri gitu kira-kira atas penciptaan manusia. Nah, apa dalil masyru'iyahnya gitu ya? Dalil masyru'iyahnya itu diantaranya dalam riwayat Abu Dawud. Kalau dalam Al-Quran sudah banyak ya perintah untuk zakat itu, dan selalu disandingkan, sering kali disandingkan dengan sholat. Ada sholat, ada zakat. Bahkan dari pembuktian keimanan, ya, pembuktian keimanan diantaranya adalah iqamus sholat wa ita'iz zakat, mendirikan sholat dan membayarkan zakat. Artinya apa? Sejajar nih kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Cuma nanti secara praktek zakat fitr ini atau zakat fitrah ini tidak sama dengan zakat harta. Kalau zakat harta itu tu'khadhu min aghniyahihim, diambil dari orang-orang kaya. Minimal kan harus punya berapa itu? 85 gram emas sebagai nisab. Hari ini emas berapa? 3 juta. 3 juta misalkan. Berarti setidaknya Anda punya tabungan 255 juta, baru Anda kena kewajiban zakat, itu pun tahun depannya. Itu juga 2,5% ya, nggak 10% kayak pajak. Kemudian kenapa kok cuma 2,5% Pak? Allah misalkan Anda punya tadi 255 juta. 255 juta berapa tadi? 255 salah itu 2,5%-nya berapa ya? 6.375.000 ya. 6 juta dari 255 juta uang Anda yang Allah minta keluarkan itu 6.375.000. Sedikit itu, ya kan ya? Sedikit itu Pak. Kenapa kok sedikit yang diminta sama Allah? Karena Allah itu tahu jenengan itu doyan duit. Ya. Nah, kalau yang minta manusia sama-sama doyan duit, sama jadi mintanya gede gitu ya. Itu bedanya pajak sama zakat. Nah, ini dalil masyru'iyahnya apa? Dalil pada zakat fitrah. Zakat fitrah itu dalil masyru'iyahnya ada dalam Al-Quran, ada dalam riwayat Abu Dawud. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafati wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari omongan-omongan fahish, dari kata-kata kotor, ya, dan juga tu'matan lil masakin, sebagai makanan tu'mah untuk orang-orang yang miskin yang juga berpuasa. Qala Rasulullah ya zakat al-fitri so'an min Ramadan, so'an min tamrin, atau so'an min syair. Nabi itu mewajibkan zakat fitr bulan Ramadan sebesar 1 sok kurma atau 1 sok syair gandum, yaitu kepada setiap orang yang merdeka, budak laki-laki dan perempuan dan orang-orang miskin. Hadis riwayat jamaah. Hikmahnya apa? Beda nih ya antara zakat harta dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu tuhrotan lis-shaimi, 1 bulan penuh kita puasa Pak, yang diterima pahala puasanya berapa hari? Yang weekend paling ya. Kenapa? Kalau weekend itu diam aja di rumah. Kita nggak di jalan raya. Jalan raya itu pesalin, pesenggol. Ada aja kata-kata jangkrik atau apa gitu. Nah, itu kata-kata kotor gitu ya. Sekalipun ya jangkrik namanya, tapi kan maksudnya itu kan bukan yang
yang jangkriknya gitu kan ya, yang lainnya gitu kan. Nah itu tuhratan liswaim. Mungkin selama kita berpuasa ada emosi, mungkin selama kita berpuasa, apalagi zaman sosmed, zaman WA, mama ada grup WA, ada grup WA komplek ini ada, nggak tahu isinya ngomongin siapa, itu kan. Jangan bapak-bapak juga ada gibahnya, gitu kan ya. Nah seperti itu. Nah itu tuhratan liswaim. Hikmahnya adalah untuk mensucikan kembali jiwa yang tidak sengaja terkotori. Oleh apa? Oleh rofat, kata-kata buruk, oleh hati-hati yang mungkin saat itu sedang kotor dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, jadi puasa itu Pak, Bu, bukan cuma kita disiplin untuk tidak menjaga mulut kita memasukkan makanan dan minuman, tapi juga melatih kita disiplin untuk menjaga mulut kita ghibah, fitnah, apalagi adu domba, namimah ya, dan juga hal-hal kotor lainnya. Karena kenapa? Kalau yang kita masukkan ke mulut kita itu air dan makanan yang batal puasa kita. Tapi kalau yang kita keluarkan dari mulut kita itu kata-kata sumpah serapah, kata-kata kotor, dusta, kemudian apa lagi? Fitnah, ghibah, maka yang batal itu adalah pahala dari puasa kita. Puasa kita sekedar sah, gitu ya, sekedar sah puasa kita menjalankan kewajiban rukun Islam, tapi tidak dapat pahala. Enak apa enggak? Dapat capeknya kok, gitu kan ya. Yang ada kita ngantongin dosa. Maka zakatul fitri ini hikmahnya adalah tuhratan ini, membersihkan dosa-dosa kecil dari mulut itu, dari hati, gitu ya. Itu. Kemudian siapa orang-orang yang termasuk diwajibkan membayar zakat fitrah? Tadi pasti ada pertanyaan tuh, Ustaz. Tadi katanya hikmahnya adalah tuhratan ini, untuk sebagai pensuci bagi orang-orang yang berpuasa. Kalau orang itu sengaja tidak puasa, apakah tetap wajib zakat fitrah? Misalkan nih, kita di mana itu, di Tanah Abang. Saya pastilah, saya setiap Ramadan pasti ke Tanah Abang. Pulaan saya sih. Tanah Abang itu, nah di Tanah Abang itu tidak ada Ramadan. Tidak ada Ramadan karena yang jualan tetap jualan. Nggak ada tirai-tirai juga di warung Sunda, warung Padang. PD. Nah itu bagaimana yang seperti itu? Mereka kan jelas-jelas sudah berani melanggar syariat. Apakah terhapus juga kewajiban bagi mereka untuk membayar zakat? Oh tidak. Hikmah yang tadi itu rotan lisohim tadi tidak ada hubungannya dengan terhapusnya kewajiban. Ya. Orang sholat nih, siapa? Zidan nih misalkan, kan belum balik ya Zidan ya, belum kan? Diajak sama bapaknya sholat ke sini, gitu kan ya? Sholat maghrib, sholat isya, sholat duhur, sholat asar, diajak ke sini. Sholatnya sah pada? Ya sah, sholatnya sah. Tapi dia wajib sholat apa? Belum. Karena apa? Belum akil ya, berakil berakal ya. Muslim ya, tapi belum balik. Hanya muslim yang balik, akil ya, kemudian muslim akil balik. 3 syarat ini terpenuhi, wajib dia sholat, gitu ya. Kalau yang tiga syarat ini terpenuhi tapi tidak sholat, berarti dia berdosa, begitu ya. Sementara kalau tidak terpenuhi, misalkan boleh tidak orang nggak muslim tapi berakal tapi balik, misalkan. Ya tapi dia nggak muslim, ikut sholat di sini, ya boleh aja. Kalau nanya boleh nggak ya boleh. Tapi apakah sah? Ya udah nggak sah. Karena kenapa? Ada Islam. Apakah dia wajib? Ya nggak wajib. Karena kenapa? Syarat wajibnya ada terpenuhi. Nah, untuk zakat fitrah juga ada syarat wajibnya. Siapa yang kena kewajiban zakat fitrah? Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi sebenarnya secara substansial sama, gitu ya.
Kullu man malaka min muslimin, setiap muslim yang memiliki kut atau apa namanya itu, makanan pokok yang mencukupi untuk dirinya dan orang yang dinafkahinya di malam Id dan besoknya. Intinya tanggal 1 Syawal mulai dari maghrib sampai besok asarnya dia punya kelebihan harta, kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarga di rumahnya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Versi Hanafi beda, sedikit berbeda, tapi sebenarnya sama saja. Setiap muslim yang merdeka harus merdeka, anak kecil atau dewasa, laki-laki dan perempuan, berakal atau gila. Intinya muslim hidup gitu. Dia muslim, dia hidup. Ya. Jika memiliki harta apapun yang setara dengan nisab yang berlebih untuk kebutuhan aslinya. Ini unik mazhab Hanafi. Bukan hanya makanan, tapi apa hal-hal yang mencukupi makanannya. Artinya ada beras, ada telur, ada gas LPG, ada minyak goreng. Nah, itu yang mencukupi kebutuhan untuk makan ya. Ada nisab minimal misalkan yang melebihi itu, maka wajib sudah keluarin zakat fitrah. Tapi pada intinya ya sama saja. Anda punya kelebihan makanan, wajib zakat. Intinya seperti itu. Gitu ya. Dan harus hidup, orang muslim yang hidup. Kapan? Di tanggal 1 Syawal. Gitu ya. 1 Syawalnya kapan? Ini dia kita jawab. Bagaimana seandainya tanggal 1 Syawal maghrib, ba'da maghrib tepat gitu. Ba'da maghrib tepat misalkan jam 7:15. Ada yang meninggal, itu wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak? Di sini tergantung kita melihat mazhab siapa. Mazhab Hanafi itu bilangnya terbit fajar hari Id itu waktu wajib ya Pak ya, waktu wajib. Nanti ada 3 jenis waktu tuh. Ada 3 jenis waktu. Pertama ya waktu ibah, waktu yang dimubahkan mengeluarkan zakat fitrah. Kapan? Sejak awal Ramadan. Nanti kita bahas lagi detailnya. Kemudian ada waktu wujub, waktu yang wajib untuk mengeluarkannya kapan? 1 Syawal. Tapi 1 Syawalnya beda-beda. Kemudian waktu yang haram untuk mengeluarkannya. Haram itu bukan berarti kemudian tidak boleh mengeluarkan, enggak. Ya Anda baru mengeluarkannya, baru ingat di sana mengeluarkan pada maghrib tanggal 2 Syawal. Itu hitungannya sudah kodok daripada zakat itu sendiri. Nah, mazhab Hanafi mengatakan waktu wajibnya itu 1 Syawal tapi pagi hari. Berarti kalau nanti maghrib itu 1 Syawal, masih nunggu besok subuh. Masih nunggu besok subuh baru masuk waktu wajib versi Hanafi. Jumhur ulama, mayoritas ulama seperti Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan pokoknya masuk maghrib. Pokoknya masuk maghrib sudah mulai wajib membayarkan zakatul fitr. Ya, zakat fitrah atau zakat fitr. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang wafat setelah masuk 1 Syawal? Kalau dia wafatnya setelah matahari tenggelam, artinya masuk maghrib, atau wafatnya ba'dal isya, atau wafatnya ba'dal maghrib seperti yang saya katakan tadi. Tergantung kita ikut mazhab yang mana. Kok kebetulan di Indonesia urusan begini itu kita dominan cenderung ikut mazhab Syafi'i. Maka karena Syafi'i berpendapat ba'da maghrib itu waktu wujud, artinya kalau dia meninggal jam 7.15 dia wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi tidak versi Hanafi. Versi Hanafi udah ada wajib. Karena kenapa? Waktu wajibnya masih besok. Nah dia wafatnya tadi gitu ya. Nah maka dalam hal ini belum wajib untuknya zakat. Siapa saja yang mengeluarkan, yaitu orang dengan orang yang ditanggungnya. Saya nih satu rumah saya, ada saya Firman Arifandi, ada istri saya Siti Khozana,
ada anak saya Zaidan Sa'id Arifandi, Zufar Muskomi Arifandi, Zunairah Nafisah Arifandi. 5 orang ini yang saya bayarkan. Artinya ketika masuk tanggal 1 Syawal maghrib, saya wajib mengeluarkan 5 kantong beras. Berapa kilo? Nanti kita hitung. Saya ada hitungan mudnya, gitu ya. Nah, disinilah para ulama juga berbeda pendapat. Bagaimana kalau seandainya kita ini mendahulukan pembayaran zakatul fitri sebelum waktu wajibnya itu masuk, artinya masih di bulan Ramadan, gitu ya. Maka mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengatakan ya boleh asal setelah masuk Ramadan. Itulah kenapa kemarin waktu apa itu COVID ya. Waktu COVID itu kan ada surat edaran dari Majelis Ulama Indonesia. Edaran dari Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa karena ini kondisinya sudah wajib berbagi, maka kita disarankan untuk membayar zakat fitrah sejak awal Ramadan, katakan ya. Sejak awal Ramadan. Itu terkait kebolehannya. Maka saya katakan waktu pembayaran zakat fitrah itu ada masanya, ada 3 jenis klasifikasinya: waktu mubah atau waktu boleh, waktu wajib, dan waktu ada makruh, gitu ya, ada waktu haram juga. Nah, sementara Maliki dan Hambali berpendapat bahwa boleh sebelum Syawal itu boleh, tapi setidaknya sehari atau 2 hari sebelum Id. Apa yang menjadi landasan dalilnya? Yang menjadi landasan dalilnya adalah qaulu Ibnu Umar atau riwayat dari Ibnu Umar. Kanu yu'tunaha qabla al-fitri bi yaumin aw yaumaini. Dalam riwayat Bukhari dikatakan bahwa ini udah mulai kering di mulut saya. Soalnya tadi dari subuh Pak, subuh di Duren Sawit, terus tadi duha di Jati Bening. Nah, sekarang di sini sama isinya zakat semua dari awal. Kanu yu'tunaha qabla al-fitri bi yaumin aw yaumaini. Dalam riwayat Bukhari dikatakan orang-orang itu membayarkan zakat fitr itu sebelum masuk hari Idul Fitr biyaumin, 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Kering. Biyaumin aw yaumain ini dalam riwayat Bukhari yang menjadi pendapat dari mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Nah, kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, termasuk sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ugnuhum 'anil talab hadzal yaum, rawahu Daruqutni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukupkan mereka, jangan sampai ada yang minta-minta hadzal yaum, di hari Id ini. Maka boleh mempersiapkan keberadaan mereka itu untuk orang-orang miskin itu sehari atau 2 hari sebelum Id. Jangan sampai di hari Id mereka minta. Jangan sampai bahkan di hari Idul Fitr, hari di mana itu adalah hari raya yang dirayakan dengan makan-makan. Itulah kenapa namanya Idul Fitr, hari raya makan-makan. Jangan sampai ada orang yang berpuasa. Maka gimana? Ya dimulai dari 1 hari 2 hari sebelumnya. Nah, tapi ada yang unik Pak. Ada yang unik dari sabda Rasulullah ini yang dipahami oleh mazhab Hanafi. Yakni kata ugnuhum 'anil talabi hadzal yaum, cukupkan mereka dari meminta-minta pada hari ini.
atau hari Idul Fitri itu maknanya oleh mazhab Hanafi bukan bermakna kita ngasih beras, bukan bermakna kita ngasih kurma, bukan bermakna kita ngasih gandum, bukan. Tapi apa? Mencukupi kebutuhan mereka. Maka mencukupi kebutuhan mereka maknanya sangat luas, kata Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah bilangnya begini, kalau Anda ngasih duit kalau Basnas itu 50.000 ya. Sekarang ya berapa itu? Kita dalam Basnas itu. Ya 50.000 per jiwa 2026 nih. SK Ketua Basnas nomor 14 tahun 2026. 50.000. Seandainya uang ini diberikan kepada fakir miskin, apakah mencukupi kebutuhan mereka versi pemahaman mazhab Hanafi? Tentu tidak. 50.000 apa? Itu ya. Maka kalau mau memberikan versi Hanafi, maka harus mencukupi juga. Misalkan kita hitung juga tuh berasnya 50.000, katakanlah tadi kan 50.000 belum sama telur, belum sama dengan gas. Gas itu yang warna melon itu berapa tuh? 22 ya, 22. Berarti udah 75 katakanlah. Ya itu untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka umum ya versi Hanafi. Nah ini itulah kenapa mereka berpendapat dari hadis ini mengatakan boleh, tapi setidaknya 1 hari 2 hari. Kalau masih jauh-jauh hari, sekarang nih masih di 10 hari kedua, gitu ya, masih di rentetan 10 kedua dari bulan Ramadan, maka belum masyhur, kata mazhab Hanafi, kata mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Jadi gimana? Nanti tunggu 1 hari 2 hari sebelum Id, itu kata mereka. Lantas bagaimana dengan mengakhirkan zakatul fitr? Dari khabarnya Ibnu Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan liswami minal lagwi warrafati wa tuhmatan lil masakini, faman addaha qabla sholati, maka barang siapa yang membayarkannya sebelum masuk waktu sholat Idul Fitri, itu zakatul makbulah, sebagai zakat yang diterima, mau itu dari awal sampai di sholat Id. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Kalau dibayarkannya setelah sholat Id, maka masuk dalam kategori sodako. Tapi tetap masuk sodako itu sodako, ya, masuk dalam kategori zakat yang wajib, tapi dalam waktu yang makruh. Bedanya kalau kemudian Anda baru bayarkan di tanggal 2 Syawal, masuk maghrib 2 Syawal, itu artinya masuk dalam kategori, bukan masuk dalam kategori zakat yang fardu, melainkan qadha zakat. Ya, bisa jadi kalau kata para ulama itu masuk yang berdosa, gitu ya. Karena kenapa? Sengaja mengakhirkan. Ulama mengatakan tenggelam matahari hari raya Id itu hukumnya sudah qadha, ya, qadha. Dan Anda bisa berdosa jika mampu tapi mengakhirkan pembayaran. Kenapa kok bisa mengakhirkan pembayaran? Bisa jadi kita mengakhirkan pembayaran karena pas itu kita lagi mudik, kita husnuzon kita udah dibayarkan di kampung, ternyata belum, misalkan begitu ya, akhirnya kita membayarnya agak akhir. Itu juga bermasalah. Tapi kalau tanpa udzur syar'i, kok Anda menunda dan kemudian bayarnya tenggelam matahari, berdosa. Karena kenapa? Karena sudah melalaikan yang namanya kewajiban. Di mana tempat pembayaran zakatul fitr? Boleh ya Ustaz, saya orang Jonggol, rumah saya di Bondowoso, saya bayarkan zakat fitr itu di Bondowoso dengan mentransfer uang, menitipkan kepada akil zakat yang ada di Bondowoso. Boleh tidak seperti itu misalkan? Yang diutamakan para hadirin semua adalah tempat domisili kita. KTP saya Bondowoso, KTP saya Jati Asih, ya.
KTP saya Jati Asih. Di Bondowoso ada keluarga saya dari mungkin sepupu, saudara dua pupu gitu ya, saudara-saudara yang mungkin tidak mampu. Terus saya kok kasihan gitu. Enggak, ternyata masuknya kalau kita buka dalam kitab-kitab fikih yang diutamakan adalah domisili kita. Kenapa? Yang di depan mata. Dolim Anda kalau ternyata Anda mendahulukan saudara Anda di kampung, sementara yang di depan mata Anda harus kelaparan tanggal 1. Dolim Anda. Gitu ya. Jadi di tempat domisili perkara saudara yang di sana kan nanti ada juga yang membagikan zakat fitrah juga kan. Nah itu ya. Jadi itu juga menjadi perhatian kita. Jadi sifatnya domisili gitu ya. Tapi apakah haram Ustaz? Apakah haram hukumnya? Mulai keluar gas-gas ini. Sudah mulai sedawa-sedawa. Apakah haram hukumnya saya mengeluarkan zakat untuk tempat asal saya? Bondowoso, Surabaya, Pati, Semarang. Rumahnya di domisilinya di Jonggol, di Jati Asih, di Jakarta. Tidak ada masalah, tidak berdosa juga. Tapi itu ya, alangkah baiknya kalau yang diutamakan itu adalah zakat di tempat kita berdomisili. Kita sudah tahu kondisinya dan jangan-jangan dia bersampingan dengan kita, berdampingan tembok dengan kita, jangan-jangan maka rasanya dolim sekali kalau kita tidak mengutamakan mereka. Gitu ya. Itu barangkali. Kemudian jenis dan jumlah yang dikeluarkan dari zakat fitrah ini. Dalam hadis yang tadi kita baca, so'an min tamrin ya. Atau min syair. Rasulullah itu mengeluarkan satu so' dari syair, gandum atau dari kurma. Yang intinya adalah kutu ahli balad dalam istilah-istilah ilmu fikih. Dalam istilah-istilah kitab-kitab fikih dinamakan dengan kutu ahli balad. Kut itu artinya makanan pokok. Artinya makanan pokok setiap negara. Di kita beras karena apa? Yang kita makan apa? Yang kita makan apa? Siapa yang makan beras? Nasi. Kita makan nasi bu, ya. Yang makan beras itu ayam, ya. Nah, udah mulai lapar ini, ya. Satu sok berapa konversinya, gitu ya? Jelas satu sok atau 4 mud istilahnya. Satu sok sama dengan 4 mud. Itu ukuran volume, bukan ukuran berat. Maka harus dikonversi nantinya, gitu ya. Volumenya 1 mud, 4 mud, berarti 4 beginian. Ini mud nih, ukuran volumenya. Mau air, mau beras, pokoknya volume segini itu 1 mud, ya. Nah, dan harus makanan pokok suatu daerah. Sebentar lagi saya hitung. Sebentar lagi saya ini ada beras, ada timbangan. Nah, para ulama mengkonversi satu sok berupa hadis tadi itu berbeda-beda. Ahlul Kufah itu mengatakan satu sok itu sama dengan 4 mud yang setara dengan 2176 gram, artinya 2,1 kilo. Gitu ya. Jangan langsung ke 2,5, ada konversi yang lain. Konversi yang lain ya, pendapat kedua mengatakan satu sok itu 2700 gram. Kemudian Ahlul Iraq itu mengatakan satu sok itu sama dengan 8 rital Iraqi yang setara dengan 3.800 gram. Ini versi mazhab Hanafi. Oke. Berapa tadi? 3.800 gram. Nah, MUI dan Basnas beda nih. Abang-abang yang di Basnas yang di depan, mas-mas yang di Basnas tadi. Kalau dalam website resmi Basnas itu 2,5 kilo ya, atau 3, liter beras. Kalau MUI, terutama MUI Jawa Timur itu 3 kilo ya. Mereka mengatakan lebih aman, lebih afdol di 3 kilo. MUI Jawa Timur. MUI secara umum 2,7 kilo ya, dimulai dari 2,7 kilo. Mana yang benar?
Yang benar ijtihad ya, ijtihad. Kita coba langsung ukur pakai beras dengan timbangan mud. Mud ini saya dapat sanadnya ya dari yang bersambung kepada nyambung sampai kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Jangan sampai kepada Zaid bin Sabit yang kemudian ukuran mudnya Zaid bin Sabit ini dipakai oleh ahli Madinah, oleh penduduk Madinah, berarti mazhab Maliki, gitu ya, penduduk Maliki. Tapi ya sama saja sebenarnya, ini dipakai sama orang-orang Madinah, Zaid bin Sabit. Nah ini kita coba, dan ukuran mud itu kalau beras bukan di kayak kita warung-warung Ucok, warung Madura itu kan berasnya kan diginiin ya, pakai penggaris ya, diginikan ya. Nah itu itu harus menunjuk, harus harus membunuh gitu ya, harus lebih. Nah kita coba praktekkan 4 mud yang 4 kali beginian. Dulu kan kalau dalam riwayat itu Nabi kalau wudhu 1 mud ya, cukup dengan 1 mud segini untuk wudhunya Nabi sudah terpenuhi, gitu ya. Nah ini 4 mud nih berasnya, 4 mud itu menjadi ukurannya satu sok untuk mengeluarkan zakatul fitri. Nah, kita coba praktekkan. Bismillah. Butuh bantuan? Boleh. Ini mic-nya nyampe ya, nyampe ya. Ini biar enggak. Oh berarti butuh kantong plastik satu lagi. Ada kantong plastik tidak? Kantong plastik ini untuk kita taruh di sini di berasnya. Nah, berasnya taruh sini supaya nanti enggak ini kosongin nanti buat kantong beras. Ini buat ini beras. Biar gak nyebar kemana-mana. Nah, ini. Caranya ya ini, kalau misalkan ada seroknya ini bisa begini aja. Ini kan biasanya gini ya. Nah tapi ini harus lebih nih, harus dinginkan sampai kemudian belum hasil. Nggak kelihatan ya? Nanti saya lihatin. Di sini boleh difoto ini. Nah ini hitungan 1 mud Bu Pak. Harus kunjung, harus menggunung ya. 1 mud kita hitung 1 nih sini saya. Ini kalau masjid mau beli takarannya ada nih di Shopee banyak ya. Tapi kalau mau beli di Yayasan Syekh Ali Jaber itu bersanad ya. Mud Nabawi namanya. Iya, Yayasan Syekh Ali Jaber Jakarta. Ini mud yang kedua saya masukkan. Seren, dua. Cincinnya itu bahaya, kesaktiannya bisa hilang ya kalau cincin masuk situ. Jadi duit. Buat yang nemu. Nah, ini mud yang ketiga, ya, mud yang ketiga saya masukkan. Nanti kita hitung di sana berapa kilo ya. Ya, ini mud yang keempat. Bismillah. Ini adalah konversi zakat
versi 4 menit 2,8 bukan di masjid. Biasanya sih 2,9 atau 3. Ya. Dan ya 2,880. Saya yang tadi pagi itu 2925. Tadi pagi 2,925 itu di Masjid Jati Bening ya. Di Jati Bening Estate ya sudah. Ya, jadi kenapa kok MUI atau mungkin karena apa ya? Karena ini di karpet ya. Gak tahu ya, ini apa? Naruh apa enggak? Kenapa kok MUI bisa memberikan angka 3 kilo sementara Basnas di 2,5 kilo? Kalau MUI lebih kepada kehati-hatian. Seandainya Anda mengeluarkan 3 kilo kok lebih, maka lebihnya jadi soda. Kalau mengeluarkan 2,5 kilo kok kurang, nah ini yang menjadi bahaya, yang tidak dihitung zakat nanti, masuknya soda biasa. Itu ya. Nah ini yang perlu menjadi perhatian. Jadi saya lebih memilih, ini mohon maaf, sekalipun di luar ada ini Basnas, cuman saya lebih memilih pendapat Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini adalah 3 kilo untuk kehati-hatian. Adapun Anda kok lebih cenderung mengikut Basnas, tidak masalah, itu kan bagian dari istihad tadi gitu ya. Mungkin Basnas mengambil pendapat dari Ahlul Kufah yang 2,176 sehingga digunakan menjadi 2,5 kilo ya, tidak masalah gitu ya. Tapi angka kehati-hatian itu di 3 kilo, berbeda dengan Hanafi 3,8 gitu ya, 3,8. Nah sekarang muncul pertanyaannya adalah zakat fitrah dengan uang. Sebelumnya kita harus lihat skemanya dulu nih gimana. Di sini ada panitia zakatnya, zakat fitrah. Itu Basnas. Oh Basnas langsung. Kita panggil. Oh iya lebih enak begitu. Itu amil namanya, bukan panitia zakat. Ya. Kalau kemudian pihak dari amil zakat itu menentukan harga 50.000 ya Basnas, 50.000, tapi kan yang nanti nyampe di orang miskinnya itu berupa beras, berarti zakat ada beras, gitu ya. Beda halnya kalau yang dimaksudkan adalah Anda pengen supaya zakat Anda sampai ke pintu orang miskin itu berupa uang, artinya ada zakat fitrah pakai uang. Di sini terjadi perbedaan pendapat ya. Pertama, mazhab Hanafi bilang boleh, tapi kembali kepada hadis tadi, unuhum anit talabi hadzal yaum. Itu ya. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, harus makanan pokok, harus beras. Karena kenapa? Karena tekstual hadisnya mengatakan so'an min syairin, so'an min syairin, gandum 1 sok. Itu ya, karena langsung disebutkan makanan pokok, maka sudah makanan pokok saja sesuai dengan konteks Idul Fitr, maka yang diberikan adalah fitrnya, yaitu makanannya. Ini menurut jumhur 3 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali. Hanafi bilangnya boleh. Kenapa boleh? Pakai duit. Unuhum anit talabi hadzal yaum. Jangan sampai ada orang minta-minta, cukupkan kebutuhan mereka. Dalam pandangan Hanafi, orang dikasih beras bisa jadi mereka nggak butuh berasnya, Bu. Bisa jadi yang mereka butuhkan lauknya, nggak ada tempe nih, nggak ada telur. Telur ada, beras ada, nggak ada apa? Minyak ada, nggak ada gasnya. Nah ini yang kata Hanafi itu, ya sudah konversi saja ke uang mencukupi kebutuhan mereka. Cuma begini, bisa konsentrasi ya. Nah, ini konsentrasi.
Kalau Anda ingin zakat fitrah Anda itu berupa uang yang diberikan langsung ke fakir miskinnya, artinya jangan pakai madhab jumhur, pakailah timbangan Hanafi. Berapa timbangan Hanafi tadi? 3,8 kilogram, 3,8 kilogram, 4 kilo gitu kan ya, 4 kilo. Harga beras misalkan 1 kilo berapa kira-kira? 15.000. 15.000 dikali 4, 60.000. Itu kan cukup untuk beli beras, ya. Sementara gunung anitolak hadal yaum, katakanlah kita cuma mau mencukupi gasnya lah, berarti 22.000. 60.000 tambah 22.000 berarti berapa? 82.000, gitu kan ya. Nah itu, jadi versi Hanafi seperti itu kalau Anda mau nyampe berupa uang. Nah kalau yang Anda tanggung di rumah itu ada 5 orang, berarti Anda harus membayarkan 82.000 dikali 5 orang, 410.000. Itu yang harus sampai. Karena apa? Hitungannya hitungan Hanafi, dan hanya Hanafi yang membolehkan konversi uang. Maka harus nyebut fikihnya Hanafi secara total, jangan digabung-gabung gitu ya, jangan diacak-acak, nggak boleh. Harus madhabnya sendiri. Kalau ikutin Syafi'i ya udah, berarti yang nyampe ke rumahnya si miskin adalah beras. Perkara Anda mau nambahin nanti ada kaleng sarden, ada mie, ada telur, biasanya gitu ya, itu sodakoh. Kelebihannya sodakoh. Berasnya tetap berapa tadi itu? 3 kilo ya. Berasnya tetap 3 kilo, mau ditambah sarden, tambah tahu, tambah apa, tambah minyak, itu hitungannya sodakoh. Nah itu ya, itu kalau kita mau nyampe kepada apa namanya, kalau misalkan dalam pertimbangan Anda, saya ngasih duit aja lah, ngasih duit aja, bukan pakai harga beras 3 kilo ya. Adapun yang dipatokan Basnas 50.000 itu kan harga 2,5 kilo ya kan ya, versi Basnas itu kan nanti nyampe nya ke si miskin berupa beras, bukan berupa uang. Orang yang di Basnas nggak buta fikih lah, insya Allah pasti paham mereka, profesor ya kan ya. Nah makanya kalau memang mau memberikan berupa uang, ya uangnya versi Hanafi hitungannya, karena yang 3 mazhab tidak memberikan, tidak berkenan ya, tidak mempersilahkan kita untuk memberikan zakat fitr berupa uang. Nah, itu dia ya. Siapa yang berhak menerima zakat? Jangan sampai saya pulang dikasih beras zakat. Ya, jangan sampai. Saya nggak kasih kode apa-apa ya, enggak. Kalau Al-Quran sudah jelas tegas menerangkan innamas shadaqat. Nah ini yang kalian sering kali disalahpahami. Kata shadaqat dalam ayat ini bukan shadaqah yang kita pahami, Pak. Shadaqah itu kalau dalam ilmu fikih ada 2, shadaqah sunnah, shadaqah wajib. Ayat ini spesifik bicara masalah zakat, maka shadaqah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah shadaqah wajib berupa zakat. Ada sedekah wajib yang lain, ada namanya nazar. Kalau Anda bernazar, misalkan saya bernazar, kalau saya lulus doktor tahun depan, doktor ilmu tafsir tahun depan, saya nazar akan sumbangkan 1 juta untuk masjid apa ini? Baitur Rahim. Tapi ini bukan nazar saya ya, hanya misalnya saja gitu. Tapi doanya lah, saya tahun depan udah lulus S3. Ini lagi disertasi kan? Nah misalkan saya bernazar, maka sedekah saya itu menjadi sedekah wajib kalau itu kejadian. Nah gitu ya, itu sedekah wajib. Sedekah wajib yang lain ya zakat ini, dan ayat ini spesifik bicara tentang zakat. Apa? Kepada siapa saja? Lil fuqara'i wal masakini. 1, 2. Fakir dan miskin. Fakir itu siapa? Fakir itu adalah orang-orang yang tidak punya penghasilan.
dan tidak mampu menafkahi diri dan orang yang dia tanggung di belakang dia. Sudah nggak punya kerja, itu ya, fakir, dan nggak bisa menafkahi, itu fakir. Ada orang miskin. Siapa orang miskin ini? Yakni orang-orang yang punya penghasilan, tapi penghasilannya nggak mampu mencukupi dirinya dan orang yang ditanggungnya. Ada orang yang mungkin punya gaji UMR Jakarta berapa? 5,5 ya? 4,8 juta itu UMR Jakarta. Pertengahan tahun udah habis ya, pertengahan bulan udah habis itu. Ya bayar listrik, SPP anak, aduh ya, itu udah habis begitu aja. Pertengahan bulan udah habis yang seperti itu. Nah terus bagaimana yang seperti itu? Itu masuk ke dalam kategori miskin. Ya, itu berhak untuk menerima zakat mereka itu. Wal amilina 'alaiha itu adalah orang-orang yang punya tugas mendistribusikan zakat. Tapi ada bedanya nih antara panitia zakat dengan amil zakat. Kalau amil zakat itu Pak, resmi dari pemerintah yang sah, seperti Basnas di Bantul, Lazis Muhammadiyah, Lazis NU, Lazisnya Persis, ya, itu resmi dari pemerintah yang sah, maka mereka masuk dalam kategori amil zakat. Beda dengan panitia zakat, bentukan bulan Ramadan dan tidak ditunjuk oleh pemerintah yang sah, maka itu sekedar panitia zakat. Mereka tidak berhak mengambil sisa zakat. Kalau nanti ada 20 kantong zakat tersebar, sudah didistribusikan, sisa 2 kantong, boleh nggak dibawa pulang sama panitia? Nggak boleh, karena panitia bukan ambil. Tapi beda dengan yang di luar ini, yang Basnas ini, mereka ambil zakat, sudah disebar ke seluruh penjuru, ternyata malamnya menjelang subuhnya masih tersisa 2 kantong, boleh mereka bawa pulang. Kenapa? Karena mereka amil. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang mu'allaf yang hatinya dekat dengan Islam. Mu'allaf ini ada 2 makna. Pertama, mu'allaf itu orang yang baru login, ya, baru masuk Islam, baru asyhadu. Ya, mereka baru masuk Islam, maka mereka berhak menerima zakat. Tapi apa iya kayak Stephen Wokso, Dr. Richard Lee, Denny Corbuzier, gitu kita kasih zakat, diketawain. Ada mu'allaf yang kedua. Mu'allaf yang kedua ini adalah orang-orang non-muslim tapi punya kedekatan emosional dengan Islam. Dia sering bantu kita, mempermudah urusan kita, bahkan mungkin ada kecenderungan 1 bulan lagi asyhadu. Ya, ada kecenderungan, dikit lagi sudah login nih orang ini. Maka kita bisa mendekati mereka dengan pemberian zakat ini. Tapi tetap yang diutamakan fakir, miskin. Kalau mereka orang berada, ya mungkin nanti dulu lah, gitu ya. Mereka nanti opsi yang sudah terakhir sisa 1 kantong kasih ke mereka, apa gitu ya. Wal allati qulubuhum wa fir riqabi, dan orang yang hendak yang dibebaskan dari hamba sahaya, memerdekakan hamba sahaya, sudah tidak ada zaman ini. Wal gharimina, orang-orang yang punya hutang. Ustaz, saya punya KPR, saya punya cicilan mobil, masuk gharim enggak? Pengennya dapat ya? Enggak, Mbak. Gharim itu adalah orang-orang yang jatuh miskin karena dia berhutang. Hutangnya itu untuk dia survive. Hutangnya itu udah mulai kering nih mulutnya. Masih setengah jam lagi ya. Hutangnya itu karena dia itu harus survive, harus bertahan hidup. Bukan hutang karena gaya hidup. Ya. Pinjol atau judulnya ada ya. Jadi memang benar-benar dia berhutang karena kalau saya tidak pinjam duit ini nggak bisa makan, keluarga
modal saya sebulan ke depan. Misalkan seperti itu. Misalkan, maka itu orang-orang yang masuk dalam kategori goreng. Nah kalau punya KPR, cicilan KPR masih 5 tahun lagi, punya cicilan mobil 2 tahun lagi, misalkan seperti itu tidak masuk dalam kategori goreng. Karena kenapa? Bank itu tidak mungkin menerima pengajuan KPR Anda kecuali sudah bisa melihat kemampuan finansial Anda. Ya toh? Buktinya Anda disuruh menyerahkan apa namanya itu rekening koran sama slip gaji toh 3 bulan terakhir. Nah, kenapa saya tahu? Karena saya punya KPR. Iya. Dan bank itu kan melihat, oh rekening korannya apa namanya peredaran duitnya segini nih, gitu. Kemudian slip gajinya segini. Kok kayaknya nggak mungkin dia bisa mampu membayar KPR, ditolak sama bank, Pak. Mau bank yang konvensional atau bank yang syariah pasti nolak itu, ya. Apalagi statusnya belum karyawan tetap misalkan. Nah itu ditolak duluan, belum melihat angkanya, melihat statusnya, oh masih karyawan apa? Tidak tetap, masih karyawan kontrak, oh belum diterima. Mau bank konvensional, mau bank syariah, dua-duanya pasti seperti itu. Ya, prinsipnya demikian. Maka dilihat, oh rekening korannya, oh dilihat slip gajinya, mampu ini. Gajinya 12 juta, cicilannya 3 juta, oh mampu gitu. Maka tidak masuk dalam kategori goreng, ya. Begitu juga dengan cicilan mobil yang dilihat itu, gitu ya. Apakah pernah punya riwayat jelek dalam masalah cicilan, gitu kan ya. Nah itu by checkingnya itu dilihat. Nah yang seperti itu bank sangat selektif. Artinya kalau ada golongan yang tidak mampu bayar, tidak akan diterima KPR atau cicilannya, gitu ya. Jadi goreng itu hanya spesifik kepada orang yang punya utang dalam rangka bertahan hidup dan dia dengan membayarkan utang itu dia kemudian jatuh miskin, itu orang goreng. Kemudian selanjutnya yang gak kalah pentingnya definisi fisabilillah. Fisabilillah itu hanya spesifik kepada orang, ini dalam kitab-kitab fikih Pak ya, orang yang berjuang di jalan Allah dalam rangka berperang di jalan Allah saja. Karena kalau fisabilillah ini diluaskan maknanya, cakupannya diluaskan, bisa jadi nakal nih nanti, bisa jadi nggak tepat sasaran. Sekarang saya tanya, Anda sedang belajar nih, duduk dalam majelis ilmu, fisabilillah kan? Fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah ya la yarji'. Berarti pulang-pulang tidak dapat beras nih. Saya yang jadi pengajar, ya, taklim. Orang yang mengajar itu fisabilillah. Apakah saya setiap kali keluar dari pengajian harus dapat zakat? Yang ketiga, bapak-bapak yang keluar rumah, ibu-ibu yang keluar rumah bekerja mencari nafkah untuk keluarga, itu jihad fisabilillah. Apakah Anda dapat zakat? Kalau fisabilillah maknanya diperluas seperti ini jadi liar, bahkan bisa nggak tepat sasaran nantinya, gitu ya. Ada anggota BPR dapat zakat, kenapa? Fisabilillah dia berjuang untuk rakyat di daerah dapilnya, gitu kan ya. Nah kalau berjuang, nah itu kan ya, itu yang menjadi patokan kita. Akhirnya para ulama mengatakan, terutama 3 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, mereka mengatakan fisabilillah hanya mengerucut kepada orang yang perang di jalan Allah. Zaman ini sudah nyaris tidak ada, ya, nyaris tidak ada. Ya mungkin yang di Palestina ya fisabilillah. Dan untuk yang atau perang-perang zaman sekarang ini ya kita unpredictable nah itu apakah bisa fisabilillah apa enggak, gitu ya. Nah itu kemudian Ibnu Sabil dalam ayat ini siapa mereka? Yakni orang-orang yang merantau dalam perjalanan jauh, kemudian perbekalannya habis. Contohnya kalau zaman ini ya, misalkan ada pelajar mahasiswa dari luar Jawa, dia kuliah di Jakarta. Ternyata beasiswanya diputus dan dia tidak punya pekerjaan, tidak punya sampingan apapun untuk menghidupi dirinya, bahkan untuk bayar SPP tidak bisa. Nah yang seperti ini masuk dalam kategori Ibnu Sabil.
Jadi Basnas bisa mengeluarkan apa? Beasiswa untuk si mahasiswa ini pakai uang zakat. Beasiswa uang zakat untuk Ibnu Sabil. Nah, istilahnya gitu ya. Saya dulu di Pakistan pernah seperti itu. Saya mendapatkan beasiswa dari di sini, dari lembaga di Indonesia. Di 5 semester, setelah semester 5, IPK saya turunnya tuh gak jauh-jauh Pak. Dari 3,5 ke 3,2. 3,2 bukan 2,2. Turunnya ke 3,2. Itu langsung diputus semester depannya. Bingung saya, gimana minta orang tua malu saya gitu. Aduh, gimana ya? Akhirnya saya nekat buka catering. Padahal nggak bisa masak saya cuma belajar dari YouTube aja modal masaknya. Ya belajar dari YouTube, buka catering. Nah itu, tapi ternyata ada lembaga zakat di Pakistan yang melihat data saya. Akhirnya saya dipanggil menjadi penerima zakat dengan kategori Ibnu Sabil. Ya dapat saya beasiswa dari lembaga zakat di Pakistan itu, gitu ya. Maka ini dia golongan yang berhak mendapatkan zakat, tapi untuk urusan zakat fitrah kita fokus kepada siapa? Fakir dan miskin. Mungkin gharim iya, karena tentunya akan miskin juga. Ustaz, boleh nggak zakat fitrah untuk anak yatim? Dalam ayat ini anak yatim tidak disebutkan. Maka bagaimana lihat kondisi keyatimannya? Apakah dia ini fakir, apakah miskin? Kalau masuk dalam kedua itu, maka boleh dizakatkan. Tapi kalau tidak, misalkan dia ini yatim tapi punya warisan banyak dari orang tuanya, dijaga oleh walinya, maka tidak mendapatkan zakat. Gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Nah itu dia, guru ngaji pun tidak berhak kecuali si guru ngaji ini fakir, miskin, gitu ya. Kalau nggak masuk dalam kategori ini, tidak boleh dia mendapatkan zakat. Ya, pernah saya pelatihan zakat, terus mohon maaf, dapat isyarahnya dari uang zakat. Saya tanya, benar ini uang zakat? Iya, saya kembalikan. Tolong ambil dari sumber yang lain. Kenapa? Ini seolah-olah mendoakan saya jadi miskin. Ya, jangan, karena kenapa? Saya tidak masuk dalam kategori itu, gitu ya. Nah, itu maka dalam hal ini harus bijak, harus objektif kita, dan harus dengan data yang sesuai, harus data yang tepat, sehingga pemberian zakat fitrah ini sesuai dengan sasaran, tepat sasaran. Bisa nggak orang miskin terkena kewajiban bayar zakat fitrah? Bisa. Pernah nonton film PPT Para Pencari Tuhan? Ada skenario gitu, ada skenario di mana itu malam takbiran, ya kan ya, malam takbiran. Orang-orang di RW itu udah nggak percaya sama Pak RW. Di film ya, bukan Pak RW sini ya, RW sini mah baik lah. Ada Pak RW. Nah, di film itu ceritanya orang-orang nggak percaya dengan Pak RW sehingga nggak mau mereka mengumpulkan zakat di RW. Jadi ya, zakatnya itu mereka distribusikan sendiri. Rumah saya kasih ke rumah si A, rumah Pak Rizky, satu Rizky dikasih ke rumah si A, itu kan ya. Akhirnya tidak merata pembagian zakat itu. Nah, di malam takbiran itu ada 2 rumah orang miskin yang berdampingan. Ceritanya gitu ya. Rumah saya kasih ke rumah A, rumah Pak Rizky kasih ke rumah B, rumah Pak siapa, rumah A semuanya, gitu ya. Rumah B mulai dari asar sampai menjelang isya nggak dapat sama sekali. Dia buka pintu, orang kok pada ngetok rumah dia ya. Buka lagi pada isya, orang malah ngetok rumah dia, rumahnya belum ada yang ngetok. Akhirnya apa? Ternyata di rumahnya si A sudah menumpuk itu beras Pak, berapa puluh kantong di rumah dia. Artinya apa? Artinya malam itu juga rumah si miskin, rumah A, punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Karena apa? Untuk tanggal 1 Syawal dia berlebih-lebih tuh. Ya, dia berlebih-lebih, maka wajib mengeluarkan. Nah, ini dikeluarkanlah 5 kantong, 4 kantong untuk rumah
masih B. Nah ini, jadi bisa saja orang miskin pun punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Karena apa? Punya kelebihan untuk tanggal 1 Syawalnya. Demikian ya. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan untuk kesunahan-kesunahannya. Doa-doanya saya rasa sudah hafal semua, kayak niatnya, doanya, terutama ini bagi para amil, para panitia bisa mendoakan ajarallahu fima aqaita wa ja'ala laka tahuran wa baraka laka fima aqaita. Itu doa dari amil zakat untuk orang yang bayar zakat. Itu barangkali seandainya ada pertanyaan atau diskusi kami persilahkan. Monggo. Ada pertanyaan? Ustaz. Ya, Ustaz. Ustaz kan rata-rata zakatnya kan beras, Ustaz. Ya. Tapi kalau misalnya mungkin daerah timur gitu sagu, Ya. terus jagung gitu, itu boleh nggak Ustaz? Dan bagaimana itu? Iya, tadi kan patokannya mutu ahlil balad, makanan pokok penduduk setempat. Penduduk setempat makannya beras jagung. Ya, ya udah beras jagung dihitung 4 mut. Sagu dihitung 4 mut. Sagu itu bentukannya kayak gimana sih? Kayak beras gitu, kayak tepung gitu ya. Nah, ya udah dihitung 4 mut tuh. Ya, dihitung 4 mut menjadi hitungan zakat. Di daerah timur sagu, maka mereka boleh menzakatkan sagu. Kok kebetulan yang kita makan nasi, maka yang kita zakatkan adalah beras. Begitu Pak. Ada lagi? Ya Ibu silakan. Mengenai zakat tadi dikatakan bahwa harus diberikan dulu pada yang sekitar kita. Ya. Bagaimana seandainya misalnya ada orang tinggal di komplek, pegawai pemerintah dengan income yang sama, tetapi satu tembok itu nggak tahu kalau rumah sebelahnya itu sampai bisa nggak makan. Tahu-tahunya sudah lewat beberapa bulan itu baru tahu. Itu gimana? Komunikasi ya. Jadi pentingnya bertetangga itu dari situ harus ya, masalahnya itu ya. Pagar dengan pagar itu yang membuat kita. Dia nggak ngomong kalau Tuhan ceritanya kalau sudah lewat. Ya. Artinya kalau informasi itu sudah kita tahu, maka kewajiban kita ke samping kita. Ya, ke samping kita. Tapi saya sudah terlanjur bayar saudara. Kalau ibu sudah terlanjur bayar zakat ke tempat lain dan ternyata ibu baru tahu bahwa samping ibu itu adalah orang yang membutuhkan, kondisinya miskin, maka kalau ibu sudah menyelesaikan zakat fitr, ibu bisa bersedekah. Jadi kesempatan beramal soleh dengan harta itu masih banyak pintunya, itu kira-kira. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Saya yakin malam ini suara saya habis. Ya, kalau tidak ada lagi, kita tutup ya barangkali ya kajian kita. Kan dikit lagi nih, sudah jam 17.56. Ya. Kita tutup kajian kita dengan bersama berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istawda'naka bima 'allamtanahu warzuqhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunzina 'anhu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.